Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kuliah Ulumul Hadis kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan persyaratan sekaligus kriteria dari perawi-perawi hadis dan juga dari para kritikus hadis, sekaligus menjelaskan terkait dengan proses transmisi dari hadis itu sendiri. Kenapa? Karena ketiga hal ini merupakan bagian yang sangat erat dan melekat dalam kritik sanad hadis nanti. Yang pertama terkait dengan syarat-syarat perawi, ya, ini tidak jauh berbeda dengan persyaratan hadis sebagai hadis sahih. Ya, karena ini memang diturunkan dari syarat-syarat hadis sahih. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu seorang perawi itu harus sudah balik. Jadi seorang perawi itu belum bisa diterima periwayatannya apabila dia masih sebagai orang yang anak-anak, misalnya masih kecil, atau orang yang sudah dewasa akan tetapi hilang akalnya. Nah, ini juga tidak bisa diterima karena persyaratannya harus dia balik dan berakal. Terus yang kedua itu dia harus sebagai seorang muslim. Maka seseorang yang tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, maka sekalipun dia menceritakan terkait dengan keislaman, maka dia tetap akan ditolak. Maka dari itu Anda tidak pernah menemukan riwayat dari Abu Thalib, Abu Thalib atau dari pamannya Nabi yang lain yang dalam ceritanya itu ya dia tidak menerima Islam. Nah itu. Jadi seluruh perawi itu harus memiliki keyakinan Islam. Nah, dia sebagai orang Muslim. Terus yang ketiga, dia ini harus memiliki sikap adil. Ya, sikap adil. Jadi selain dia itu balik dan berakal, dia juga harus memiliki sikap adil. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan tersendiri. Terus yang keempat itu terkait dengan dobit. Jadi seorang perawi itu dia itu memiliki ketelitian, baik ketelitian dalam ingatan maupun ketelitian dalam tulisan. Nah, dalam bahasa Arabnya dhabtul hifdi atau dhabtul kitabah. Itu. Terus yang kelima itu perawi itu tidak syad, tidak nganeh-nganehi atau tidak menceritakan sesuatu hal yang justru bertentangan dengan periwayat-periwayat yang lain. Nah itu. Jadi ada 5 syarat itu yang harus terpenuhi. Jadi apabila ada seorang yang tidak memiliki satu syarat itu, maka dia tidak bisa diterima riwayatnya. Misalkan ada seorang anak-anak tiba-tiba bercerita terkait dengan suatu berita misalkan, pasti Anda akan ragu apakah anak ini benar atau bukan, karena apa? Belum balik. Gitu. Nah, dari kelima syarat itu ada 2 hal yang paling ditekankan. Yang pertama itu terkait dengan keadilan perawi. Keadilan perawi. Yang kedua itu terkait dengan kedobitan atau kecerdasan perawi. Terkait dengan keadilan perawi, ini ada beberapa kriteria. Ya. Yang pertama itu seorang perawi itu bisa dianggap sebagai adil karena popularitasnya. Jadi dia memang terkenal sebagai pribadi yang baik. Nah, jadi dia tidak ada catatan buruk dari masyarakatnya. Dia memang dianggap sebagai pribadi yang baik, suka jujur dan memiliki muruah yang baik. Ya, maka itu bisa dinilai sebagai perawi yang adil. Yang kedua, keadilan perawi itu bisa dinilai dari kritikus seorang perawi. Nah, jadi dilihat dari kritikus. Jadi bagaimana komentar para kritikus itu terkait dengan seseorang itu, seorang perawi itu. Nah, itu nanti bisa kalian buka di kitab Rijalul Hadis nanti. Ya. Terus yang ketiga, dalam menilai keadilan ini nanti akan berkaitan dengan ilmu
jarh wa ta'dil. Jadi di sana terdapat beberapa kaidah terkait dengan bagaimana saya harus menilai seorang perawi, apakah saya menilainya positif atau justru saya menilainya negatif. Dia itu majruh, nah, tercela, atau ta'dil, baik, ya kan gitu. Nah itu terkait dengan keadilan perawi. Sementara untuk menilai kedobitan para perawi, maka itu bisa dinilai dari kesaksian para ulama. Ya, kita kembali lagi ke kritikus. Jadi bagaimana kritikus itu menilai bahwa perawi itu memang memiliki ketelitian dalam ingatan maupun dalam catatan. Nanti dibuka di kitab Rijal nanti. Terus yang kedua terkait dengan kesesuaian ceritanya atau riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh orang lain. Yang terlebih perawi lain tadi memilih sudah terkenal kedobitannya. Jadi apabila ada perawi yang dobit kok tiba-tiba dia justru bertentangan dengan perawi yang lebih dobit, maka ini ada satu problem. Maka nanti dalam wilayah ilmu mukhtaliful hadis nanti. Nah, terus yang ketiga, sekiranya pernah terjadi kekeliruan, setidaknya kekeliruan itu tidak terlalu sering. Dalam arti bolehlah, ya, manusia itu kan tidak selalu ingat terus seperti hard disk, ya. Dia kadang mengalami kelupaan. Nah, itu sesuatu hal yang wajar. Tapi kalau terlalu sering, nah ini bermasalah. Nah, itu. Nah, jadi itu syarat-syarat perawi. Nah, terus karena perawi tadi sifatnya ada yang dinilai berdasarkan dari kritikus. Lantas bagaimana Pak persyaratan untuk menjadi kritikus hadis itu sendiri? Nah, jadi kritikus hadis ini tidak sembarang orang itu menjadi kritikus. Ada aturan mainnya. Yang pertama itu ini berkaitan dengan personalnya. Nah, personalnya dengan sifat pribadinya. Apa itu? Dia sendiri harus bersifat adil. Ya. Dia harus bersifat adil. Dia tidak pernah melakukan dosa besar atau melakukan kecerobohan atau dosa kecil yang sering dilakukan atau apa itu. Nah, pokoknya dia bersifat adil. Terus yang kedua, dia tidak boleh fanatik. Dia tidak boleh fanatik terhadap satu aliran tertentu. Nah, apabila ia kok fanatik terhadap kelompok-kelompok tertentu, maka bisa dipastikan penilaiannya itu sangat subjektif, tidak objektif. Jadi ada tendensi-tendensi khusus, tendensi-tendensi tertentu terkait dengan penilaian seseorang itu. Nah, nanti kalau Anda belajar lebih lanjut nanti akan tahu betapa banyaknya para kritikus hadis yang tidak fair. Nah, dia fanatik terhadap satu kelompok. Nah, itu ada nanti. Terus yang ketiga, dia tidak sedang bertentangan atau bermusuhan dengan perawi yang beda aliran. Nah, karena ini persoalannya adalah kepentingan. Aliran dari masing-masing sekte dalam Islam ini bisa membentuk sebuah kepentingan-kepentingan tersendiri. Sehingga kalau ada seorang kritikus sedang konflik dengan kritikus yang lain, maka ini mengindikasikan adanya subjektivitas dalam menilai seorang perawi. Nah, terus syarat yang kedua ini terkait dari personal, bukan personal ya, tadi yang sudah personal, sekarang dari luar. Apa itu? Ya, yaitu pengetahuan dia dalam, misalkan dalam syariat Islam, dalam ilmu bahasa, dalam ilmu hadis itu sendiri, terus adat, uraf, terus psikologi, terutama psikologi perawi yang sedang dikritik. Jadi dia harus benar-benar paham benar terkait dengan biografi dari perawi yang sedang ia kritik itu. Kalau dia tidak paham benar, maka yang terjadi apa? Kabur. Penilaiannya itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah ini. Maka dari itu seorang perawi, bukan seorang perawi maksud saya, adalah seorang kritikus hadis itu dia harus banyak membaca, terutama membaca kitab sirah, sejarah,
Karena perawi yang dikritik itu kan tidak sejaman, ada kalanya tidak sejaman dengan kritikus hadis. Bisa saja selisih berapa tahun, bahkan berabad-abad tahun kan gitu, itu bisa. Maka dia harus banyak-banyak membaca sejarah terkait dengan biografi seorang perawi tadi. Nah itu sebagai syarat sebagai kritikus hadis. Ya. Nah dari sekian syarat tadi, lantas apa Pak yang paling penting dalam penilaian terkait dengan perawi maupun terkait dengan kritikus hadis? Yang paling dominan itu, yang paling ditekankan ya maksud saya itu adalah keadilan. Keadilan seorang perawi maupun seorang kritikus itu yang terpenting dalam urusan kritik sanad ini. Kalau baru yang kedua adalah kedobitan, kecerdasan perawi. Nah, nanti diurutkan sendiri. Apabila ada perawi yang memiliki keadilan sangat tinggi dan juga memiliki kedobitan yang tinggi, maka tentu pasti akan diterima. Ya. Terus apabila seorang perawi memiliki keadilan tinggi, namun kedobitannya setengah-setengah saja, menengah maksud saya, maka ya juga tetap diterima, tapi tidak sekuat yang pertama tadi dan seterusnya. Nah, jadi pokoknya keadilan ini yang paling penting dalam proses naqdus sanad atau kritik sanad. Oke. Lah, adapun terkait dengan persoalan at-tahammul wal ada. At-tahammul wal ada ini proses transmisi. Jadi proses menyampaikan dan menerima hadis. Jadi dari guru itu menyampaikan kepada murid, yaitu namanya al-ada. Terus at-tahammul itu adalah penerimaan murid dari gurunya. Nah, ini ada beberapa model ya. Ada beberapa model. Yang pertama itu modelnya sima'ah. Ya, sima'ah ini mendengar. Jadi seorang murid mendengarkan ceramah dari gurunya atau mendengarkan hadis dari gurunya. Itu namanya metode sima'. Terus yang kedua, ini modelnya qiraah ala syekh. Jadi seorang murid itu membaca di depan gurunya. Nah, ini kalau dalam istilah pesantren namanya bandongan. Nah, itu namanya bandongan kalau di istilah pesantren. Terus yang ketiga itu menggunakan model ijazah. Ya, model ijazah. Misalkan saya memberikan hadis pada murid saya atau mahasiswa saya kemudian mengatakan ajastuka hadal hadis ya walad. Terus saya ngomong hadisnya itu, terus kemudian seorang murid itu mengatakan qabiltu. Nah, jadi dia sudah mengatakan qabiltu, berarti ini sudah proses ijazah, penerimaan hadis itu menggunakan model ijazah. Nah, itu. Terus yang ketiga berarti keempat al-munawalah. Munawalah ini ada kalanya begini. Gini, saya menuliskan beberapa hadis, ya. Saya menuliskan beberapa hadis, kemudian saya memberikan hadis ini kepada murid. Apa yang saya tulis di sini ini merupakan riwayat saya, maka itu namanya munawalah. Ya, jadi saya menuliskan hadis sekian banyak ya, kemudian saya menerimakan atau memberikan kepada murid saya. Ini namanya munawalah. Terkadang dalam proses munawalah ini ditambahi dengan ijazah. Contohnya begini, oke, saya ijazahkan kitab ini untukmu. Nah, kemudian si murid mengatakan qabiltu. Oke, saya terima. Nah, sementara kitab itu adalah berisi tentang hadis-hadis yang saya riwayatkan. Maka ini namanya munawalah bil ijazah. Nah, tapi kalau tanpa ijazah maka hanya sebatas munawalah. Oke. Terus yang selanjutnya itu menggunakan metode mukatabah. Al-mukatabah itu saya menuliskan hadis di depan papan, terus kemudian murid-murid saya membaca itu namanya model mukatabah. Saya menuliskan, membaca atau apa itu saya menuliskan. Nah, itu. Terus
Yang selanjutnya itu modelnya I'lamus Syekh. I'lamus Syekh itu merupakan begini. Contohnya begini mudahnya. Ada sebuah buku, ya ada sebuah buku yang dimana seorang guru tadi terlibat dalam menuliskan buku itu. Nah, terlibat dalam menuliskan buku itu. Namun buku itu tidak dipegang oleh gurunya tadi, tidak berada di tangan gurunya tadi. Kemudian gurunya mengatakan pada muridnya, A, coba kamu cari buku berjudul ini, karena di sana terdapat hadis riwayatku. Nah, ini seorang guru memberitahu kepada muridnya bahwa ada sebuah kitab di mana kitab itu berisi terkait dengan hadis yang ia riwayatkan. Nah, ini namanya I'lamus Syekh. Terus ada lagi model al-wasiyah. Dia berwasiat. Jadi biasanya wasiat ini terkait apa ya? Biasanya seorang gurunya itu hampir meninggal. Seorang guru hampir meninggal. Jadi seorang guru sudah pernah menulis hadis dalam satu kitab misalkan, dan belum pernah diajarkan pada muridnya sekalipun. Nah, di saat beliaunya mau meninggal dunia, dia teringat, oh iya saya masih punya kitab ini ya. Kemudian dia memanggil salah satu muridnya, kemudian dia berpesan sambil berwasiat bahwa buku itu merupakan riwayat-riwayatnya. Nah, maka ini namanya al-wasiyah. Nah, itu. Nah, terus ada lagi namanya al-wijadah. Al-wijadah ini biasanya ditemukan sebuah naskah misalkan, sebuah naskah atau manuskrip, dan kita tidak tahu persis siapa yang menuliskan, bahkan kita tidak pernah ketemu misalkan. Tiba-tiba saya menemukan naskah itu isinya hadis semuanya. Nah, kemudian saya meriwayatkan. Nah, ini prosesnya wijadah. Cuman dalam proses wijadah ini terkait dengan ittisalus sanad ini juga dipertanyakan, apakah bisa dianggap sebagai ittisal atau bukan. Karena proses wijadah itu kan berarti saya menemukan kitab entah di jalan atau di dalam apalah, misal saya sedang menggali apa, tiba-tiba menemukan semacam, bukan harta karun ya, semacam kitab manuskrip, kemudian saya buka isinya ternyata hadis. Nah, ini namanya al-wijadah. Ini saya menemukan sebuah hadis ini. Nah, ini tidak teridentifikasi siapa penulisnya. Lah, apabila teridentifikasi misalkan dalam manuskrip itu tertulis nama seorang penulisnya, maka kita akan tahu penulisnya si A. Tapi kan belum tentu kita pernah bertemu secara langsung. Nah, ini persoalannya. Ini namanya al-wijadah. Jadi proses penyampaian hadis itu beragam macam-macamnya. Ada mulai dari sima'ah, mukatabah, terus qiraah, ya. Jadi semacam seperti ini kira-kira saya menyampaikan materi ini masuk kategori apa? Qiraah atau mukatabah? Pastinya qiraah, saya akan membacakan, saya akan menjelaskan. Ya, kemudian Anda menangkap. Ini namanya proses transmisi, proses penyampaian hadis dari guru ke murid. Nah, itu materi kali ini terkait dengan syarat perawi, syarat kritikus hadis, dan proses tahammul wal ada atau proses transmisi hadis. Seperti biasa, tugas dilakukan dengan cara meresum materi kemudian diupload di Google Classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.